Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melawan Wang Chen. Seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiao Yan melangkah maju. Terlepas dari apakah dia lawan Wang Chen, hanya keberanian untuk melangkah maju dan menghadapi tantangannya secara langsung menyebabkan banyak orang memberikan pujian dengan tenang. Senyuman lebat muncul di wajah Huang Quanzunze yang seperti pohon saat dia duduk di kursi VIP. Meskipun bocah di depannya agak aneh, dia juga memiliki kepercayaan pada Wang Chen. Kekuatan sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Selama dia diberi waktu yang cukup, masuknya ke kelas Douzong akan diberikan. Selain itu, Wang Chen juga bisa bertarung dengan Douzong biasa jika dia habis-habisan. Bahkan ada kebutuhan yang lebih sedikit untuk menyebutkan situasi saat ini. Lei Zunze, apa yang kamu katakan kepadaku yang mengisi sedikit waktu kompetisi? Huang Quanzunze menatap Lei Zunze saat dia tertawa terbahak-bahak. Lei Zunze tersenyum ketika mendengar ini, tapi tidak menolaknya. Meskipun Xiao Yan tampak sedikit aneh, dia jelas jauh lebih rendah dari Huang Quanzunze di dalam hatinya. Wajar jika Lei Zunze harus memberinya waktu dan wajah. Semoga tidak berlarut-larut. Huang Quanzunze tersenyum. Pandangannya beralih ke Wang Chen di arena saat dia dengan lemah berkata, masalah ini disebabkan oleh Anda, jadi Anda harus menyelesaikan masalah ini. Anda harus mengetahui konsekuensinya jika Anda gagal menyelesaikannya. Tangan Wang Chen, yang memegang belati hitam pekat, sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Huang Quanzunze. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit padanya saat senyum buas muncul di wajahnya. Guru, yakinlah bahwa murid ini akan membiarkan orang ini, yang telah mempermalukan pavilion musim semi kuning kami, membayar harganya. Huang Quanzunze perlahan bersandar di sandaran dan dengan lembut mengangguk. Jian Zunze dan Feng Zunze di sampingnya sedikit mengerutkan alis mereka saat melihat ini. Tatapan mereka menatap Xiao Yan di arena dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jika mereka terus menempatkan penghalang, kemungkinan orang tua Huang Quan ini akan meledak hari ini. Para pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping ketika mereka mendengar kata-kata Lei Zunze. Mata mereka langsung menatap Xiao Yan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau apakah dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng King Air vertikal saat dia mengamati sosok Xiao Yan. Tangannya membelah seutas rambut hitam di depan dahinya saat keraguan melintas di matanya yang cantik. Akibatnya, kemajuan kompetisi pun terhenti. Namun, suasana di puncak gunung tidak menjadi semrawut. Banyaknya teriakan sorak-sorai malah membuat suasana semakin memanas. Banyak orang ingin tahu apakah Xiao Yan akan mampu bertahan di bawah tangan Wang Chen. Tentu saja, ini tidak mengecualikan sikap mereka yang ingin mendengar pemandangan luar biasa lainnya. Lin Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia melihat Xiao Yan yang perlahan berjalan ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal. Dia samar-samar bisa merasakan aura Xiao yang jauh lebih kuat darinya. Namun, Wang Chen adalah seseorang yang berada di puncak kelas Dou Huang. Selain itu, dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan elit Douzong. Hal yang membuatnya paling khawatir adalah Wang Chen adalah orang yang kejam. Setiap kali dia bertarung dengan seseorang, pihak lain pasti akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Xiao Yan kemungkinan akan berada dalam posisi berbahaya saat bertarung dengannya. Sialan, jika orang ini berani menyakiti Xiao Yan,
Aku yang dulu tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Lin Yan dengan kejam mengatupkan giginya. Kilatan tajam juga melintas di matanya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan yang dalam dengan Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di samping. Wang Chen menatap Xiao Yan, yang perlahan berjalan, dengan sepasang mata gelap. Xiao Yan akhirnya berhenti tidak jauh di depannya. Belati di tangan Wang Chen dengan cepat diputar sebelum dia mengepalkan gagang mereka. Belati dengan patuh berhenti di tangannya. Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu tersesat dari Lightning Mountain. Wang Chen melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara keras. Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan Wang Chen yang jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan Dou Qi segera melonjak dari tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan penguasa energi hijau giok terbentuk. Penguasa Xuan berat terlalu mencolok. Jika dia membawanya ke sini, dia akan segera dikenali. Di sisi lain, penggaris besar yang dibentuk oleh energi ini tampak buram, dan juga tampak seperti pedang. Senyum sinis di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat Xiao Yan mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh di matanya dengan cepat meningkat. Bocah, aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung Yellow Spring Pavilion. Suara menyeramkan baru saja terdengar saat tubuh Wang Chen bergetar. Dia berubah menjadi pelangi hitam. Dalam waktu nafas, dia muncul di belakang punggung Xiao Yan. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Mereka menembus 2 titik fatal, leher dan bagian belakang jantungnya. Dentang! Dentang! Wang Chen mungkin cepat, tetapi belati belum mendarat di tubuh Xiao Yan ketika penguasa energi hijau giok mengeluarkan suara, Shua. Itu muncul di belakang punggungnya. Setelah itu, dia dengan mudah memblokir serangan belati. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya terbukti sia-sia. Dou Qi berwarna hitam, yang berisi rasa dingin yang pekat, berlama-lama di atas belatinya seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi 2 ular piton hitam besar yang melewati penguasa energi besar dan dengan keras menembus ke arah kepala Xiao Yan. Bang! Bang! Piton energi besar baru saja menyerang ketika kepalan yang terbuat dari angin, membawa ledakan sonik yang dalam, mendarat di atasnya, menghancurkan mereka dalam prosesnya. Setelah menghancurkan ular sanca energi besar, penguasa energi di tangan Xiao Yan mengeluarkan suara, Shua. Itu membawa ledakan sonik karena mengipasi dengan keras. Angin kencang memaksa Wang Chen mundur. Kamu memang biasa saja. Wajah Xiao Yan mengungkapkan senyuman saat dia mendukung penguasa berat di pundaknya. Namun, suaranya yang tenang hanya membuat mata Wang Chen menjadi lebih galak. Ini hanya pemanasan. Tidak perlu berbicara begitu arogan. Lidah merah cerah Wang Chen menjilat belati. Dou Qi seperti tinta hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah pilar tinta yang sangat besar telah melesat ke langit. Kekuatan Dou Qi ini melebihi orang biasa di puncak kelas Dou Huang. Pada saat ini, aura Wang Chen saja sudah bisa dianggap sebagai Dou Zong kuasi elit. Meskipun masih ada celah yang sangat besar dengan elit asli Dou Zong, itu pada akhirnya jauh lebih kuat daripada beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang. Banyak seruan dipancarkan dari luar arena saat mereka merasakan aura kuat Wang Chen. Beberapa di antaranya mengandung rasa iri. Wang Chen saat ini sudah mengambil setengah langkah ke kelas Dou Zong. Setengah dari celah besar antara Dou Huang dan Dou Zong sudah dilintasi oleh Wang Chen. Separuh sisanya hanyalah masalah waktu. Wajah Feng King Er, Mu King Luan, dan Tang Ying di arena tidak menunjukkan keterkejutan apapun.
Semuanya basah kuyup di kolam darah gunung surga. Dan tahu bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya. Sesuai ekspektasi bahwa Wang Chen ini juga telah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong. Kuasi Douzong ya? Xiao Yan bergumam. Dia menyipitkan matanya saat pandangannya menatap Du Qi yang kuat yang bertahan di sekitar Wang Chen seperti angin puyuh. Ketika dia bertukar pukulan dengan orang ini di pegunungan mata surga, dia jelas berada di puncak kelas Du Huang. Kemungkinan bantuan dari Heaven Mountain Blood Pool telah memungkinkannya untuk mendapatkan terobosan seperti itu. Saat ini Anda telah kehilangan kesempatan terakhir Anda untuk menunjukkan penyesalan. Wajah Wang Chen ditutupi dengan keganasan. Tampaknya sedikit terdistorsi, menyebabkannya tampak sangat menakutkan. Xiao Yan mengerutkan kening. Orang ini memang agak merepotkan untuk dihadapi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terjerat. Selain itu, seseorang mungkin melihat sesuatu selama periode waktu ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sama seperti Xiao yang telah mengambil keputusan, Wang Chen, yang auranya telah mencapai puncaknya, mengungkapkan senyum yang lebih buas di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan kekuatan korosif yang kuat di permukaan tubuhnya menyebabkan jurang panjang muncul di tanah. Tarian belati bulat yang mengikis tulang. Kecepatan Wang Chen juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kedua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan menyebabkan banyak bekas luka muncul di udara. Sudut tarian belati sangat aneh. Mereka pada dasarnya meresap di sekitar Xiao Yan. Cahaya hitam itu bahkan mengandung gelombang dingin yang mengebor ke dalam hatinya. Mata Xiao Yan membeku. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam keterampilan Do kelas tinggi. Selain itu, sepertinya levelnya cukup tinggi. Paviliun musim semi kuning ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 4 paviliun yang hidup berdampingan. Penguasa pengaliran tubuh dengan 6 gabungan. Penguasa berat di tangan Xiao yang juga bergerak sesuai keinginan hatinya saat ini, dengan cepat membentuk banyak bayangan penguasa. Itu membentuk jaring penguasa padat yang benar-benar melilit tubuh Xiao Yan. Dentang, 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 dentang. Cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir ke jaring penguasa saat suara jernih terus meletus. Setiap kali suara jernih muncul, riak energi yang sangat besar akan dengan cepat melonjak, membentuk banyak jaring laba-laba seperti retakan di arena kayu perak yang keras. Seruan segera dipancarkan dari sekitar saat semua orang menyaksikan pertukaran yang mempesona di medan pertempuran. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa bertarung secara merata dengan Wang Chen saat dia melepaskan Do Qi-nya ke puncaknya. Pada saat ini, siapapun, terlepas dari betapa bodohnya mereka, dapat mengatakan bahwa pilihan Xiao Yan untuk menyetujui pertarungan bukanlah tindakan sembrono. Sebaliknya, dia benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bertarung dengan pihak lain di kursi VIP. Senyuman di wajah Huang Quan Zunze berkurang. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ekspresi suram. Dari akal sehatnya, kekuatan Xiao Yan terus meningkat. Dalam waktu singkat, itu mendekati Wang Chen. Apalagi masih mendaki. Feng Zunze, Lei Zunze, Jian Zunze, dan yang lainnya secara bertahap mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Semuanya segera tenggelam dalam pikirannya. Orang ini memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Jika ini masalahnya, sepertinya yang bermasalah adalah Wang Chen. Sebuah busur kecil tanpa sadar melingkar di wajah Feng Zunze dan Jian Zunze ketika mereka memikirkan hal ini. Sementara keduanya sombong, perubahan tak terduga terus muncul di arena.
orang bisa melihat bayangan penguasa yang telah membungkus tubuh Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Aura kuat yang jauh lebih kuat dari Wang Chen segera muncul seperti puncak gunung yang naik dari dataran, melonjak ke langit saat melakukannya. Dou Qi yang agung dengan mudah menerobos jaring pedang yang dibentuk oleh belati Wang Chen. Dengan kilatan penggaris, api yang tidak biasa dengan cepat berkumpul di ujung penggaris. 6 penguasa mengalir tubuh bersama, 6 tembakan gabungan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.